Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mu'alaf Niko, tangguh hadapi cobaan berat, disiksa teman hingga diusir keluarga sendiri. Kisah mu'alaf yang sangat tangguh datang dari seorang pria bernama Niko Wijaya. Dalam perjalanannya untuk menemukan Islam sebagai identitas, pria berusia 35 tahun ini melalui banyak sekali cobaan berat, mulai disiksa teman sendiri hingga diusir dan tak diakui anak oleh kedua orang tuanya. Niko selain bekerja pada proyek-proyek di luar kota, ia juga seorang ahli kitab di agamanya dulu. Dirinya mengaku mengalami keraguan selama perjalanannya memahami kitab agamanya dulu itu. Salah satu hal yang membuatnya ragu adalah tentang konsep ketuhanan yang dijelaskan pemuka agamanya. Ternyata berbeda dengan yang ada di kitabnya. Kebetulan yang namanya ahli kitab kan harus paham dulu. Dari situlah saya kemudian mulai menemukan kejanggalan yang ada di kitab, ujar Niko. Atas keraguan yang didapat, ia menanyakan hal tersebut kepada sang pemuka agama. Bukannya mendapatkan kejelasan, Niko justru diminta untuk tidak banyak bertanya. Kata pemuka agama begini, "Kalau kamu beriman, enggak usah banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, itu artinya kamu belum beriman." Begitu penjelasan sang pemuka agama, cerita Niko. Ia menggali sendiri lebih dalam tentang kitabnya dulu. Selama proses tersebut, Niko mengaku menemukan ayat-ayat yang dirasa janggal dan justru menemukan yang bagus di Islam. Dirinya memberikan contoh tentang salah satu kejanggalan tersebut, seperti sebuah surat di kitabnya dulu yang membahas tentang khitan. Namun dalam praktiknya tidak banyak yang melakukan hal tersebut. Umumnya mereka sunat atas anjuran dokter dan bukan anjuran agama. Hal itu yang membuatnya lebih tertarik belajar Islam. Ada 13 hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang di agamanya, tetapi justru dilakukan di dalam Islam. Dalam perjalanannya untuk menemukan Islam, Niko sering bertanya-tanya tentang agama Islam kepada para rekan kerjanya. Dari situlah seorang teman memperkenalkannya dengan seorang tokoh Islam asal Madura yang tinggal di Singkawang. Satu-satunya yang bikin saya tambah yakin tentang Islam adalah surat Al-Ikhlas, ungkapnya. Niko mengenang dirinya ketika masih ada di bangku sekolah menengah atas ataupun SMA. Ia mendengar seseorang yang berceramah tentang surat tersebut. Salah satu kandungan ayatnya memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak beranak maupun diperanakkan. Hal itu yang kemudian membuat Niko membandingkan lagi dengan salah satu surat yang ada di kitab agamanya dulu. Dia pun makin besar keingintahuannya terhadap ajaran Islam. Cobaan berat dari teman dan keluarga. Anehnya, ada seorang temannya yang tiba-tiba meneleponnya dan meminta untuk bertemu dengan alasan sudah lama tidak pernah berjumpa. Niko Wijaya pun mengiyakan ajakan tersebut. Di akhir perjumpaan, ia ditanya untuk ikut bersama kedua temannya yang beralasan ingin bertemu dengan salah seorang teman lainnya yang pernah satu rumah ibadah dengan mereka. Anehnya bukan dibawa ke perumahan, justru Niko dibawa ke tengah-tengah hutan dan disandera. Dirinya diinterogasi dengan berbagai pertanyaan, bahkan kedua tangan dan kakinya diikat dan dirinya disiksa secara fisik. Dengan ancaman apakah masih ingin bertahan dengan agama terdahulunya atau tetap Islam. Niko pun bersikeras memilih Islam. Jawaban tersebut sontak membuat salah satu temannya itu makin emosi dan diambillah kapak. Ketika hendak mengenai kepalanya, tiba-tiba salah seorang temannya itu menahan tangan sang pemegang kapak dan memberitahukannya agar tidak perlu melakukan hal-hal semacam itu. Menurutnya, jika Niko meninggal, permasalahan akan makin rumit dan panjang. Masih dengan pilihan yang sama, dan Niko masih memilih tekad bulatnya untuk masuk Islam.
Diambillah sebuah asbak kaca oleh seorang temannya itu yang kemudian dibenturkan ke kepala Niko. Pada tahun 2015, Niko memantapkan hati memberitahu kedua orang tuanya bahwa ia ingin menjadi seorang muslim. Ketika mendengar keinginan anaknya tersebut, orang tua yang mantan ahli kitab memberikan jawaban tidak terduga dan mempersilahkan memilih agama yang diinginkan. Alih-alih mendapatkan restu, ternyata ada syarat di balik persetujuan yang diberikan kedua orang tuanya. Ia boleh masuk Islam dengan syarat keluar dari rumah, tidak boleh membawa pakaian sehelai pun, diminta memberikan kartu ATM-nya, bahkan kedua orang tuanya mengancam tidak akan mengakuinya sebagai anak. Tidak sampai di situ, bahkan Niko dipecat dari kantor tempat bekerja dengan alasan yang tidak jelas. Selama sebulan ia mengaku menjadi seorang tunawisma, namun tidak disangka-sangka bertemu dengan seorang petugas keamanan yang membantunya bisa pergi ke Bandung untuk menemui teman semasa di bangku sekolah dasar yang berkuliah di Universitas Pasundan bernama Anto. Tujuannya ke Bandung adalah untuk disyahadatkan karena tekadnya ingin masuk Islam. Sungguh perjuangan yang luar biasa berat. Setibanya di Bandung, Niko tidak langsung dipertemukan dengan Anto. Bahkan dirinya tidak memiliki tempat tinggal dan memutuskan untuk tinggal di warnet di sekitar kawasan kampus dengan uang pas-pasan yang diberi oleh petugas keamanan yang ditemuinya di Jakarta. Dirinya sangat kebingungan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya pun diijabah dengan dipertemukannya Niko dengan seorang teman yang berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Dijelaskanlah tujuannya datang ke Bandung. Mendengar penjelasan dari Niko, akhirnya ia pun diajak datang ke ITB dan disyahadatkan pada 17 Maret pada tahun 2015. Niko Wijaya berpesan kepada semua teman yang telah terlahir muslim untuk menjaga agamanya lebih baik, seperti belajar mengaji secara sungguh-sungguh dan tekun beribadah. Pasalnya, seorang muslim sudah dimudahkan dengan lingkungan serta orang tuanya yang sama-sama Islam, dan sudah pasti akan mendukung apa yang dikerjakan sang anak tersebut.